warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan membahas sedikit tentang konsep dasar dari ketenagakerjaan. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep dasar dari ketenagakerjaan. Lalu kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, yang akan kita pelajari dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentu saja pengertian atau konsep dari ketenagakerjaan. Lalu yang kedua ada tenaga kerja dan jenis-jenis tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada angkatan kerja. Lalu yang keempat ada kesempatan kerja. Lalu yang kelima adalah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang keenam solusi dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian atau konsep dasar dari ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, tenaga kerja atau manpower adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan dari masyarakat. Nah, ketenaga kerja di sini dapat diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tenaga kerja dididik atau skill labor, lalu yang kedua ada tenaga kerja terlatih atau trained labor, lalu yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik atau skill labor. Tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau pengetahuan dari bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa? Pendidikan formal itu adalah seperti sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Contoh dari tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah dosen, guru, dokter, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tenaga kerja terlatih atau trained labor. Tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu apa? Pendidikan non-formal itu seperti contohnya kursus, pelatihan, dan lain-lain. Contoh dari tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah sopir, montir, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang bekerja tanpa memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu. Contoh dari tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tukang parkir, buruh cuci, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja walaupun ada permintaan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang bersedia dan mampu bekerja. Lalu kesempatan kerja ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada investasi. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Lalu ada yang keempat ada pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bukan menjadi hal baru pada negara kita, yaitu Indonesia. Masalah ketenagakerjaan ini sudah seperti menjadi hal yang biasa kita temui, baik itu di negara kita sendiri, di negara Indonesia maupun di negara-negara luar. Dan masalah ketenagakerjaan tidak hanya dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia, tapi juga
negara-negara maju di Eropa seperti Amerika, lalu Inggris, Italia, dan lain sebagainya. Tentu masalah tenaga kerja ini adalah masalah yang krusial, karena di setiap negara pasti memiliki masalah ketenaga kerjaan. Selain masalah pendidikan, masalah tenaga kerjaan juga jika tidak segera ditangani, maka hal ini juga akan memiliki dampak yang serius bagi negara tersebut. Nah, untuk di negara kita sendiri, masalah-masalah tenaga kerjaan yang sangat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita adalah yang pertama, jumlah angkatan kerja yang besar, tetapi lapangan kerja yang sedikit. Nah, lapangan pekerjaan di Indonesia yang sedikit tentu akan menyulitkan jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Jumlah angkatan kerja yang besar tentu akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian jika mereka dapat ditampung pada lapangan pekerjaan yang cukup. Tapi jika angkatan kerja yang besar ini tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup, maka akan menimbulkan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu menambah tingkat pengangguran di Indonesia. Lalu yang kedua ada kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Kualitas tenaga kerja di Indonesia, khususnya tenaga kerja kita, negara kita, itu jika dibandingkan dengan negara-negara lain, itu rata-rata kualitasnya masih sangat rendah atau jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Mengapa bisa demikian? Karena mungkin faktor ekonomi kita yang masih kurang, juga mungkin faktor pendidikan kita yang juga masih kurang, dan masih banyak faktor yang lainnya. Lalu yang ketiga ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata ini juga dapat timbul di negara yang bentuknya kepulauan seperti negara kita, Indonesia. Mengapa? Karena jika kita melihat dari peta negara kita, Indonesia, yang memiliki beribu-ribu pulau, maka tidak heran jika persebaran tenaga kerjanya tidak merata. Dan kalau kata orang, persebaran tenaga kerja itu masih berpusat di Pulau Jawa saja atau Java sentris. Nah, hal ini juga akan menimbulkan masalah, karena jika persebaran tenaga kerja tidak merata, maka perekonomian negara kita juga tidak akan merata, terutama di daerah-daerah yang memiliki 3T, yaitu wilayah-wilayah yang termasuk golongan 3T, itu akan menimbulkan masalah juga. Lalu yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja. Untuk masalah yang keempat ini mungkin di Indonesia jarang, namun jika di negara lain seperti negara Jepang, hal ini juga sangat bisa menjadi masalah. Mengapa menjadi masalah? Karena jika tenaga kerja sedikit, maka perekonomian negara itu akan juga menurun dan akan anjlok. Mungkin itu masalah dari ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Itu yang pertama ada mengadakan latihan kerja, meningkatkan program pendidikan, lalu ada perbaikan gizi dan kesehatan, lalu memperbanyak seminar dan workshop, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Pemerintah juga tidak tutup mata dalam menghadapi masalah ketenaga kerjaan ini, dan pemerintah juga berupaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini, yaitu yang pertama membuat kebijakan pendidikan, yaitu mendirikan atau memperbanyak dan bahkan mengembangkan sekolah kejuruan, lalu memperbanyak pemberian pelatihan khusus, lalu memperbanyak pemberian les atau latihan khusus. Lalu yang kedua ada memperluas lapangan kerja di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga ada
pelayanan informasi kerja, dan kebijakan pengupahan. Sebelum memasuki materi tentang upah, anak-anak tahu nggak kenapa kita itu bekerja? Jadi kita bekerja untuk apa ya? Pastinya kalian menjawab untuk mendapatkan uang. Nah, benar sekali. Uang tadi kita gunakan untuk belanja, beli makan, untuk menabung, dan kebutuhan lainnya. Nah, uang yang kita dapatkan dari bekerja tadi dinamakan dengan istilah upah. Nah, pada materi upah ini kita akan belajar apa itu pengertian dari upah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah, lalu bagaimana jenis-jenis dari upah, dan yang terakhir, apa itu Dewan Pengupahan dan bagaimana jenisnya. Yang pertama adalah pengertian dari upah. Pengertian dari upah adalah hak yang diterima dan biasanya dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian, kesepakatan, ataupun peraturan. Tadi kan sudah membahas tentang pengertian upah. Nah, sebenarnya upah dengan gaji itu sama atau beda ya? Jadi, gaji dengan upah itu berbeda ya teman-teman. Kalau gaji itu merupakan pembayaran tetap yang diberikan secara bulanan untuk pekerja tetap. Sedangkan upah pembayarannya berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil pekerjaan. Untuk gaji sendiri dibayar secara rutin bulanan, sedangkan upah dibayar secara harian, mingguan, ataupun per jam. Umumnya, gaji itu untuk pekerjaan yang statusnya tetap atau profesional, sedangkan upah umumnya untuk pekerjaan harian yang lepas, misalnya buruh harian ataupun pekerja pabrik. Selanjutnya, jenis-jenis upah. Yang pertama adalah upah berdasarkan waktu. Maksud dari berdasarkan waktu di sini adalah dihitung dari seberapa lama seseorang itu melakukan pekerjaan. Nah, waktu di sini itu dapat dihitung berdasarkan jam, hari, per minggu, maupun per bulan. Sebagai contoh adalah seseorang yang bekerja di sebuah pabrik. Nah, orang ini dibayar 100.000 per hari. Nah, berarti kan dihitung dalam per hari. Contoh lain adalah misal guru les privat. Itu dibayar 30.000 per 1 jam mengajar. Untuk jenis yang kedua adalah sistem berdasarkan satuan hasil. Nah, maksud dari satuan hasil di sini adalah berdasarkan seberapa banyak orang itu menghasilkan sebuah produk maupun barang. Biasanya sistem dari satuan hasil ini itu berlaku pada sebuah perusahaan, pabrik maupun tempat pekerjaan yang menghasilkan suatu produk. Misal, seseorang penjahit itu dibayar 15.000 setiap menghasilkan satu produk baju. Otomatis kalau dia menghasilkan 2 produk baju berarti dibayar 30.000. Nah, kalau 3 berarti 45.000. Jadi berdasarkan seberapa banyak orang itu menghasilkan produk. Selanjutnya ada sistem upah borongan. Maksud dari sistem upah borongan di sini adalah sistem upah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini antara yang mempekerjakan dan yang ingin dipekerjakan. Sebagai contohnya adalah Pak Tani ingin membangun sebuah rumah. Nah, dia menyuruh Pak Adi untuk membangun rumah tersebut. Pak Adi di sini adalah sebagai kondektur atau pemborongnya. Nah, sebelum membangun rumah tersebut, Pak Adi dan Pak Tony tadi membuat kesepakatan. Misal saja, satu rumah menghabiskan uang sebesar 1 miliar. Jadi, Pak Tony tadi membayar 1 miliar kepada Pak Adi dan mendapatkan satu rumah jadi. Selanjutnya adalah sistem upah bonus. Sistem upah bonus di sini adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan di sini maksudnya adalah atas kinerjanya yang baik, sudah memenuhi target, maupun mereka itu telah melakukan sebuah prestasi. Sebagai contoh adalah seorang barista itu memiliki target berjualan 500 cup setiap bulannya. Akan tetapi barista tersebut telah melebihi target yaitu 600 cup. Dari situ pemilik coffee shop tersebut memberikan bonus kepada barista tersebut, seperti uang tambahan atas gaji yang telah diberikan setiap bulannya. Yang keempat adalah sistem upah skala. Maksud dari sistem upah skala adalah sistem upah berdasarkan kondisi sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan profit atau keuntungannya tinggi, maka gaji karyawannya akan dinaikkan. Akan tetapi, apabila sebuah perusahaan profit atau keuntungannya turun, maka gajinya juga diturunkan. Sebagai contohnya adalah, setiap bulannya perusahaan minyak A itu menggaji karyawannya sebesar 5 juta. Nah, suatu ketika profitnya itu naik, otomatis karyawannya digaji menjadi 5.500.000. Itu kalau tinggi profitnya. Akan tetapi di sisi lain, perusahaan minyak A ini suatu saat mengalami kebangkrutan. Karena bangkrut tadi, biasanya gaji normalnya karyawannya itu 5 juta, diturunkan menjadi 4,5 juta. Jadi seperti itu contoh dari
sistem upah berdasarkan skala. Selanjutnya adalah sistem upah premi. Sistem upah premi di sini hampir mirip dengan sistem upah bonus. Pada sistem ini, seorang karyawan tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tetapi karyawan juga mendapatkan premi atau berupa tambahan atau imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan prestasi yang mereka lakukan, lalu kontribusi terhadap perusahaan. Apabila seorang pekerja kontribusinya semakin banyak dan semakin baik, maka premi yang ia dapatkan akan semakin besar. Selanjutnya adalah sistem upah co-partnership. Maksud dari sistem upah co-partnership di sini itu lebih ke kompensasi. Jadi kompensasi yang diberikan kepada karyawan maupun mitra suatu perusahaan, jadi mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan tersebut. Kenapa karyawan dan mitra tadi itu diberikan kompensasi? Karena mereka itu dianggap dapat membantu dalam keberhasilan sebuah perusahaan tersebut. Nah, biasanya jika keuntungan perusahaan itu semakin besar, maka yang didapatkan oleh seorang karyawan dan mitra yang dianggap sebagai partnership tadi itu semakin besar. Lalu ada sistem upah prestasi. Maksud dari sistem upah prestasi di sini adalah kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya atas kinerja atau prestasi yang telah dihasilkan oleh karyawannya. Tujuan dari pemberian upah prestasi ini adalah untuk mendorong karyawannya agar dapat mencapai target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contohnya adalah seorang sales mobil itu mendapatkan kompensasi atau tambahan 2% atas mobil yang telah dia jualkan. Nah, yang terakhir yaitu sistem upah indeks. Sistem upah indeks ini berdasarkan perubahan harga kebutuhan suatu negara maupun suatu wilayah. Langsung saja, sebagai contohnya adalah suatu perusahaan di negara A, misalnya menggaji karyawannya sebesar 1 juta. Itu pada kondisi ekonominya masih stabil. Tetapi di suatu saat, tiba-tiba terjadi kenaikan bahan bakar dan bahan-bahan kebutuhan pangan lainnya. Otomatis dengan gaji 1 juta tersebut, pastinya karyawan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perusahaan di suatu negara tersebut meningkatkan gaji karyawannya. Selanjutnya, upah di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, keterampilan dan pendidikan. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, negosiasi dan organisasi pekerja. Dan yang terakhir adalah lokasi geografis suatu negara. Dan yang terakhir mengenai Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartif. Tripartif itu apa ya? Ayo anak-anak setelah ini mencari pengertian dari tripartif ya. Dewan Pengupahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama Dewan Pengupahan Nasional, yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi, dan yang ketiga Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Nah, tadi merupakan materi mengenai upah. Apakah kalian sudah paham? Oke, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya ke kalian. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar ini dan ini? Nah, dari 2 gambar tersebut, apakah termasuk dalam pengangguran? Baik, apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan suatu individu atau kelompok orang yang mereka itu termasuk dalam angkatan kerja, tapi ia tidak melakukan pekerjaan atau sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak, atau mereka itu telah bekerja tapi kurang dalam 2 hari dalam 1 minggu. Suatu negara maupun suatu wilayah di dalam negara pasti memiliki tingkat pengangguran, baik itu tingkatnya tinggi maupun rendah, dan itu pasti akan mengalami perubahan di setiap periodenya. Jadi, apabila suatu negara atau suatu wilayah memiliki tingkat pengangguran tinggi, pasti akan berdampak pada perekonomiannya. Kalian semua harus mengerti apa itu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Jadi, untuk mengetahui suatu besar atau kecilnya pengangguran di suatu negara ataupun suatu wilayah, di tingkat pengangguran ini terdapat rumus perhitungannya. Rumusnya ialah tingkat pengangguran sama dengan total jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja,
lalu dikalikan 100%. Ini merupakan contoh soal perhitungan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, dapat kalian ketahui bahwa total penduduk di Indonesia itu sebesar 278,7 juta dan total angkatan kerjanya yaitu sebesar 150,5 juta dan total pengangguran di Indonesia itu sebesar 8,1 juta. Nah, dari soal tersebut ditanya bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2023 itu berapa persen. Nah, kalian di sini masuki rumus tingkat pengangguran, yaitu total jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja dikali 100%. Nah, lalu kalian masukkan 8,1 juta dibagi 150,5 juta dikali 100%. Nah, kalian kalikan, kalian bagikan semuanya itu, lalu hasilnya 5,38%. Namun berdasarkan jumlah jam kerjanya. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini adalah individu yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik yang belum pernah bekerja ataupun sudah bekerja, maupun sudah bekerja tetapi belum memulai pekerjaan. Yang kedua, ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini merupakan satu individu yang sudah bekerja tetapi ia tidak bekerja secara optimal, atau tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tapi dilakukan secara tidak produktif karena kelebihan tenaga kerja. Pengangguran ini menyebabkan suatu produktivitas di negara itu menjadi rendah karena sumbangan yang diberikan dari mereka itu sedikit jumlahnya. Yang ketiga, ada setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan tetapi di bawah jam normal kerja, yaitu kalau dihitung dalam per hari itu kurang dari 5 jam, atau kalau dalam satu minggu itu kurang dari 35 jam, sehingga tenaga kerja ini memperoleh pendapatannya itu kurang mencukupi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Untuk pengangguran pertama itu ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran ini terjadi oleh tenaga kerja yang ingin berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang baru. Nah, pengangguran ini sifatnya hanya sementara dan disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satunya itu kemajuan teknologi. Maksud dari kekakuan upah ialah upah itu kadang bersifat fleksibel, kadang bersifat kaku. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya kegagalan perusahaan dalam menurunkan upahnya karena tingginya penawaran tenaga kerja yang tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Oke, yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya kekakuan upah dan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi, semakin banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan, maka upah yang diberikan juga akan semakin kecil atau semakin rendah. Yang ketiga, ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan perekonomian, yaitu terjadi fluktuasi atau naik turunnya aktivitas perekonomian. Sederhananya, ketika perekonomian satu negara mengalami lesu atau sedang mengalami resesi, otomatis permintaan output atau barang atau jasa itu juga akan menurun, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi jumlah produksi, sehingga mau nggak mau perusahaan akan melakukan PHK pada tenaga kerjanya. Yang keempat, itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian tenaga kerja dengan teknologi. Nah, akibat dari pengangguran ini ialah berkurangnya peran manusia dalam melakukan pekerjaan dengan berganti dengan teknologi yang semakin canggih. Yang kelima, ada pengangguran voluntary atau sukarela. Pengangguran ini terjadi pada individu yang memilih untuk tidak bekerja meskipun ada kesempatan kerja, dikarenakan ia sudah memiliki penghasilan sendiri, ataupun terjadi pada individu karena terjadi adanya kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi pada kondisi tertentu atau musim tertentu, dan ini sifatnya hanya sementara ya. Biasanya ini terjadi adanya pergantian musim. Di suatu permasalahan ketenaga kerjaan pasti terdapat dampak-dampaknya. Salah satunya di dampak pengangguran. Oke, kali ini kita akan mempelajari dampak dari pengangguran. Ada penawaran agregat yang menurun. Sebelumnya, kalian apakah sudah tahu apa itu penawaran agregat? Jadi, penawaran agregat itu ialah jumlah dari total produksi barang atau jasa yang ditawarkan oleh semua produsen dalam suatu perekonomian. Jadi, dampak dari kedua ini diakibatkan karena masyarakat yang ingin memperoleh suatu output itu menurun, sehingga produsen yang menghasilkan produksi atas barang atau jasa ini akan mengurangi jumlah produksinya, sehingga produsen ini akan mengalami kerugian. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Nah, akibat dari produksi barang atau jasa ini menurun,
maka produsen atau sebagai pemilik perusahaan itu akan menekan biaya produksinya dengan cara mengurangi upah. Jadi semakin menurunnya tingkat upah, maka daya beli masyarakat itu juga semakin menurun atau tidak tercukupi, sehingga kebutuhan hidupnya tuh akan terganggu. Yang terakhir ya angka kriminalitas dan angka kemiskinan itu meningkat. Jadi semakin banyaknya masyarakat yang menganggur, maka mereka itu tidak berpenghasilan, sehingga mereka itu tidak memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Nah, mereka itu diindikasikan sebagai kemiskinan. Kemudian dari adanya kemiskinan ini menyebabkan masyarakat ini melakukan berbagai kejahatan untuk memperoleh penghasilan agar mereka itu bisa memenuhi kelangsungan hidupnya. Sehingga dari dampak pengangguran ini menyebabkan tindakan kriminal di masyarakat itu semakin meningkat. Nah, tadi kan kalian sudah mengenali apa itu pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran dan apa saja dampak dari pengangguran. Nah, materi yang terakhir ini ialah upaya atau solusi untuk mengatasi dari pengangguran. Solusi yang pertama yaitu mengadakan program pendidikan atau pelatihan yang bersertifikasi bagi calon pekerja, sehingga hal ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas baik, dan berwawasan global. Lalu solusi yang kedua itu memindahkan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak atau mendukung program pemerintah yaitu transmigrasi penduduk. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesempatan kerja yang merata. Jadi permintaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja itu bisa seimbang. Lalu dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk